Selamat sore Pak Ketum. Barusan Pak Ketum memberikan pelaporan ke Polda tentang apa aja itu Pak Ketum. Ya, jadi laporan itu kami sampaikan ke Polda untuk meminta Polda segera melakukan investigasi, penyelidikan dan penyidikan, melihat kondisi lapangan di sana, karena kami melihat dan kami tidak ingin kejadian ini terulang lagi. Proyek yang akan dibangun untuk longsor ini jelas sangat tidak sesuai aturan. Yang pertama, kami mempertanyakan tentang dukungan batching plan yang diberikan oleh penyedia CPBSU itu, apakah benar dukungannya itu ada di lokasi batching plan yang sekarang, apakah itu diperuntukkan untuk proyek longsoran itu. Kalau misalkan memang iya benar di situ letaknya, kami ingin Polda bisa membuktikan bahwa benar di situ dukungannya awalnya berdasarkan administrasinya, sesuai dengan administrasinya. Kemudian yang lainnya terkait dengan kontrak di papan proyek disebutkan proyeknya itu nilainya 8 miliar sekian. Tapi begitu kami melihat di AMEL, data AMEL, aplikasi monitoring evaluasi lokal, itu jelas sudah dibagi 3 paket dengan nilai yang berbeda-beda. Ada yang 7 miliar, ada yang 400 juta, dan seterusnya sampai dengan nilainya sama persis dengan nilai di kontrak. Seharusnya kontraknya ada 3, papan proyeknya juga harusnya ada 3, tapi faktanya papan proyek ada 1 dengan nilai 8 miliar dengan nomor kontrak yang nilai kontraknya adalah 8 miliar, begitu. Oke, terima kasih Pak Ketum. Yang mudah-mudahan pihak dari aparat hukum, pihak Polda segera menindaklanjuti tentang laporan Pak Ketum ini. Terima kasih Pak Ketum. Selamat sore. Ketua Umum SNAPI laporkan dugaan pelanggaran hukum proyek Jalan Nasional ke Polda Banten. Media Cahaya Informasi Group, Berita Peristiwa Nasional, BPN TV. Ketua Umum SNAPI, ex-narapidana peduli pembangunan Banten, Tubagus Deli Suhendar, resmi melaporkan Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 2 Provinsi Banten, Zakaria Mujahid, ke Kepolisian Daerah, Polda, Banten atas dugaan pelanggaran hukum dalam pelaksanaan proyek Jalan Nasional. Laporan tersebut terregister dengan nomor 0314KL SNAPI E6/2025 dan telah diterima langsung oleh pihak Polda Banten. Dalam laporan itu, Tubagus Deli menyoroti 2 paket pekerjaan besar yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2025 melalui Kementerian PUPR, yaitu proyek Jalan Nasional di Ruas Bayah Cibareno, Batas Provinsi Jawa Barat, dan proyek perbaikan abutmen Jembatan Cimadur. Kedua proyek tersebut diduga kuat menyimpan sejumlah kejanggalan teknis dan administratif yang berpotensi merugikan keuangan negara. Kami tidak akan tinggal diam melihat uang negara dipermainkan. Ini bukan sekadar proyek jalan, ini adalah amanah rakyat yang tengah dikhianati oleh oknum pejabat dan pelaksana proyek, tegas Tubagus Deli lantang di halaman Mapolda Banten. Menurut Deli, salah satu pihak yang patut disorot dalam pelaksanaan proyek ini adalah CV Bank Project, yang disebut-sebut sebagai pelaksana pekerjaan di lapangan. Namun fokus utama laporan tetap tertuju pada dugaan kelalaian, atau bahkan keterlibatan aktif, Kepala Satker Zakaria Mujahid dalam proses pelaksanaan proyek tersebut. Ini bukan cuma soal jalan atau jembatan. Kalau pekerjaan seperti ini dilakukan secara asal-asalan, apalagi di wilayah rawan longsor, nyawa masyarakat jadi taruhannya. Ini bukan kelalaian biasa, ini kriminal, ujarnya dengan nada penuh emosi. Lebih jauh, SNAPI juga mengungkap temuan pembangunan mini plant, pabrik beton skala kecil, di Kampung Pulau Manuk, Desa Darmasari, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak. Fasilitas tersebut diduga keras akan digunakan untuk menunjang pekerjaan pengecoran beton proyek Jalan Nasional tersebut. Namun, yang menjadi sorotan adalah dugaan tidak adanya izin lingkungan yang sah dalam kegiatan pembangunan mini plant tersebut.
Tubagus Deli menegaskan bahwa pembangunan mini plan tanpa dokumen lingkungan seperti AMDAL, UKL maupun UPL merupakan bentuk pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ini bukan pelanggaran administratif biasa. Ini bentuk pengabaian terhadap undang-undang. Jika tak segera ditindak, maka praktik seperti ini bisa menjadi presiden buruk di proyek-proyek nasional lainnya, ucapnya. Sebagai organisasi sosial yang digerakkan oleh mantan narapidana yang kini peduli terhadap transparansi dan pembangunan berkeadilan, SNAPI berkomitmen untuk mengawal persoalan ini hingga tuntas. Kalau hukum di daerah ini tak bergeming, kami siap bawa masalah ini ke KPK, ke kementerian, bahkan ke istana. Jangan remehkan kami hanya karena masa lalu kami kelam. Justru karena kami pernah salah, kami tak ingin rakyat dibohongi lagi, tegas Deli, menutup pernyataannya. Pihak Polda Banten memastikan bahwa laporan yang dilayangkan akan diproses sesuai prosedur dan mekanisme hukum yang berlaku. BPN TV, Agus Bobi, Kaperwil Banten melaporkan.